Itu ada dua aspek dari Seven Stars Doctor itu yang saya ambil, utamanya adalah menjadi, sebenarnya bukan Seven Stars Doctor ya, tapi kompetensi sebagai leader dan juga innovator. Jadi menyelesaikan problem, karena ini yang saya lihat pada saat itu, dan sekarang juga masih relevan, penting untuk di masa depan. Nah, jadi apa aja yang dibahas kalau kita ngebahas 5 ini gitu ya, bukan cuma ayatnya doang, hadisnya doang, dan segala macam. Ini yang kita bahas. Yang pertama adalah aspek akidah. Jadi aspek akidah, apa sih yang ketika kita bahas kedokteran Islam, aspek akidahnya apa sih? Ya sebenarnya seperti yang biasa kalian lakukan ya, di sehari-hari di tutorial atau yang kita udah banyak tahu nih. Jadi sederhananya kita mengaitkan antara akidah keislaman kita dengan ilmu kedokteran. Makin kita belajar ilmu kedokteran, makin dalam keislaman kita. Karena kenapa? Kita makin tahu bahwa memang ternyata isyarat kedokteran di Al-Quran itu banyak. Dan syariat Islam itu sangat-sangat relevan dengan perkembangan ilmu kedokteran terkini. Contohnya banyak. Misalkan ada ayat tentang embriologi, itu kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari mutughoh gitu ya, alaqoh, terus mutughoh dan seterusnya. Itu ternyata setelah dikaji secara embriologi sama persis. Bagaimana mungkin kitab yang diciptakan dalam tanda kutip 14 abad yang lalu ternyata terbukti dengan sains modern. Padahal dulu nggak ada mikroskop, orang nggak bisa ngelihat ke embrio dan segala macam. Kasarnya kalau kita tanya ke Allah, ya iyalah orang saya yang bikin gitu ya, ya pasti bener gitu ya, kasarnya seperti itu. Terus kita bisa tahu yang lain lagi apa ya tentang misalkan kita bahas tentang katup jantung. Nanti kalian bukan, kalian sudah lewat di modul CVS ya. Kalian tahu katup jantung itu bentuknya melengkung, konkav dan itu ke chamber yang dituju. Jadi bentuknya seperti ini. Alirannya dari sini dia melengkungnya ke bawah, bukan ke atas. Apa ngaruhnya? Otomatis kalau bentuknya seperti ini, si aliran darah itu nggak akan bisa balik gitu. Dan itu yang ditiru dengan bendungan-bendungan sekarang di mana-mana gitu ya. Kalau kalian melihat seperti itu, kalian otomatis harusnya muncul nih keinget surat At-Tin misalkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah tuh udah benar-benar ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Contohnya ya bentuk katup jantung kamu itu gitu. Nah, jadi begitu contohnya gitu ya. Makin dalam kita belajar ilmu kedokteran, makin dalam keislaman dan keimanan kita kepada Allah. Itu yang disebut sebagai akidah. Jadi kita mengkaji isyarat kedokteran dalam Al-Quran dan Hadis, seperti yang biasa kalian lakukan mungkin ya. Kemudian juga melingkupi manfaat medis dari ibadah. Nah, ini seperti yang kita lakukan sekarang. Oh, ternyata ibadah itu ada manfaat kesehatannya. Nah, apa nggak kita makin semangat tuh untuk ibadah gitu? Padahal kita ibadah ya kan untuk lillahi ta'ala gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita disuruh beribadah ya ibadah aja, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sama Allah dikasih bonus, dikasih sehat gitu. Apa nggak makin senang kita untuk beribadah? Karena selain kita dapat pahala, kita juga mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri. Nah, otomatis dengan begitu kita akan makin kuat tuh keimanan kita. Itu bagian dari akidah. Kemudian kita juga bisa mencari hikmah dari peristiwa keseharian tuh ya di bidang kesehatan. Jadi kalau ada yang ajaib-ajaib gitu ya, yang orang muazin gitu, apa kita banyak cerita lah ya, tiba-tiba waktu meninggal apa jenazahnya wangi dan segala macam gitu ya, ternyata itu bisa dijelaskan di aspek kedokteran. Nah, itu apa nggak makin merinding gitu, makin tebal keimanan kita menghadapi hal-hal seperti itu, apalagi kita sebagai dokter di sini. Nah, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah akhlak. Apa